Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang berikutnya masih dalam bab keutamaan menyegerakan berbuka. Hadis yang akan kita baca diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitran. Allah azza wa jalla berfirman, ini berarti hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah azza wa jalla. Kata Allah, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra. Hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling cepat berbukanya. Ketika waktu berbuka sudah tiba, mereka segera berbuka, tidak menunda-nunda waktu berbukanya. Bahkan dia berbuka sebelum sholat, berbukanya sebelum sholat, bukan sholat maghrib dulu kemudian berbuka. Nah, begitu masuk waktu berbuka maka mereka berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun gharib. Hadis hasan, dan para ulama menyebut hadis ini secara sanad dhaif, akan tetapi kemarin sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Mumu tentang mengamalkan hadis dhaif dibolehkan apabila terkait dengan fadailul amal, kemudian ada penguat-penguatnya, apalagi tentang menyegerakan berbuka ini penguatnya sangat banyak sekali. Kemarin sudah kita dengarkan sejumlah hadis, dan hadis ini semakin menambah sunnah itu begitu harus kita amalkan, mempercepat atau menyegerakan berbuka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang paling aku cintai. Ibadi di sini ubudiyah khosoh, maksudnya orang yang saum, as-shaimin di sini maksudnya. Bukan ibadah secara umum, meskipun disebut secara umum ubudiyah ibadi, tapi yang dimaksud di sini adalah orang saum yang paling Allah cintai. Oleh karena siyakul kalam dalam hadis ini terkait dengan orang yang berpuasa, tidak membicarakan yang lain terkait dengan buka puasa. Berarti ibadi di sini terkait tentang orang-orang yang saum. Ada 4 faedah yang saya catat terkait dengan hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa menyimaknya sampai akhir, insya Allah tidak lama. Faedah yang pertama, isbatu hubbillah, penetapan tentang sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sebagaimana sifat-sifat yang lainnya, sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan
dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang sempurna tidak seperti cinta-cinta yang lainnya. Dan orang yang paling berbahagia adalah orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah memberinya taufik, maka Allah Subhanahu wa taala membimbingnya di jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala membuka baginya pintu-pintu rahmat kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Kita dituntut untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang agung. Dan cinta Allah terhadap hamba itu sesuatu yang lebih agung lagi. Oleh karena tidak semua orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak yang mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Allah tidak mencintainya. Ternyata banyak hal-hal yang dia lakukan justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, mengundang kebencian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka kalau hadis ini menyebut hambaku yang paling aku cintai, ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat diharapkan. Kita semua butuh dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mencintai seorang hamba, ada sejumlah tanda. Tanda itu ada pada hati, juga tanda itu ada pada ucapan dan perbuatan. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai yang tampak pada hati adalah adanya keikhlasan di dalam hati kita. Kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi tumakninah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda bahwa Allah mencintai kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberi karunia keikhlasan di hati kita. Juga tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang nampak pada perkataan dan perbuatan kita adalah ketika ucapan dan perbuatan kita selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak mungkin Allah memberi taufik kepada sunnah ini, tidak mungkin Allah memberi hidayah kepada kita agar bisa menjalankan sunnah kalau Allah tidak mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sesuatu yang agung, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan. Yang pertama kali adalah keutamaan saum itu sendiri. Dan derajat saum itu begitu tinggi. Bagaimana saum ini memiliki keutamaan? Lihat, salah satu sunnah di antara sunnah-sunnah saum saja bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Yang paling aku cintai dari hambaku adalah mereka yang paling segera dalam berbukanya. Salah satu sunnah dari saum ini adalah kita menyegerakan berbuka. Salah satu sunnah ini saja sudah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang tadi yang luar biasa, yang kita semua bercita-cita mengharapkan mendapatkan cinta Allah tersebut. Nah, bagaimana lagi saum itu sendiri, di mana kita sepanjang hari harus menahan lapar, menahan dahaga karena Allah Subhanahu wa taala. Juga kita menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan saum kita, yang lainnya juga menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan pahala ibadah kita, tidak rofas, tidak fusuk, berkata-kata dusta dan yang lainnya. Kita tinggalkan semua itu besar sekali pahalanya. Makanya
kita telah memaklumi bagaimana saum ini diberi pahala yang khusus sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi yang lain, as-saumu li kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam itu baginya kecuali saum. Pahalanya disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mengetahui seberapa besar pahala saum tersebut, dan ini yang akan menjadi andalan kita di hari kiamat apabila memiliki saum yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga bahwa orang-orang yang saum itu ternyata memiliki beberapa derajat, tidak satu tingkat. Kalau tadi ahabbu ibadi ilayya, hambaku yang paling aku cintai. Yang tadi sudah kita jelaskan maksudnya adalah orang-orang yang saum yang paling aku cintai adalah mereka yang menyegerakan berbuka. Ini menunjukkan sekalipun kita sama-sama saum, tapi kedudukan kita, martabat kita itu beda-beda. Dalam bab ini saja bisa beda. Yang ini menyegerakan saum, yang ini tidak, yang ini menyegerakan berbuka, yang ini tidak menyegerakan berbuka. Dari itu saja juga sudah menunjukkan level yang berbeda di antara kita meskipun sama-sama saum dari fajar, terbit fajar sampai maghrib. Kemudian di antara yang yang membuat saum itu menaikkan derajat orang yang saum itu adalah seperti yang jelas dalam hadis ini, mereka segera berbuka. Kemudian ada sejumlah ulama yang menjelaskan kenapa menyegerakan berbuka ini mendapatkan keutamaan tersendiri sehingga dijanjikan cinta Allah Subhanahu wa taala tadi. Di antaranya dikatakan oleh Imam At-Tibi, bisa jadi sebabnya karena dengan menyegerakan berbuka, karena kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menghindarkan diri dari kebid'ahan, kan ini sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita menyelisihi ahlul kitab. Kemarin yang sudah dijelaskan kalau tidak salah oleh Ustaz Muhammad Ali atau siapa, yang menunjukkan kalau tidak menyegerakan berbuka itu kebiasaan dari ahlul kitab dan kita dituntut untuk berbeda dengan mereka. Ada lagi ulama yang lainnya yang menjelaskan kenapa ini jadi hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena dengan menyegerakan berbuka, setelah berbuka baru kemudian salat, maka kita akan melaksanakan salat dengan tenang, tidak berpikir lagi kepada makanan. Kita sebelumnya sudah keroncongan sekian lama, kemudian begitu azan maghrib tiba langsung sholat, maka ini bisa menimbulkan ketidakhusyuan di dalam sholat karena ingat kepada makan, apalagi makanannya sudah disiapkan. Kemudian faedah yang terakhir yang ingin saya sebutkan, bahwa hadis ini juga menunjukkan juga hadis-hadis yang mensunnahkan tentang mempercepat atau menyegerakan berbuka ini menunjukkan mudahnya Islam, menunjukkan baiknya Islam, mulianya Islam kepada para penganutnya. Bagaimana Islam memberi banyak kebaikan kepada penganutnya. Berbuka segera itu keinginan kita semua, betul nggak? Iya, kita sudah lapar sekian jam. Bagaimana kalau perintah Allahnya harus nanti bukanya itu jangan begitu ada, nanti setelah sholat isya atau jam 12 malam baru berbuka. Tentu ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Berbuka itu sesuai dengan keinginan kita. Memang kita sudah menyiapkan untuk berbuka, ada sebagian jajan, ya, menunggu waktu maghrib. Memang keinginan kita semua. Sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu baiknya Islam. Maka di sini juga mengandung pelajaran bahwa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita tidak mesti dasarnya adalah kesusahan, perjuangan yang berat. Bukan itu, akan tetapi sejauh mana apa yang kita lakukan itu sesuai sunnah atau tidak, bukan berat dan tidak beratnya.
Ini Allah sudah memberi kemudahan, segera berbuka, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengikuti sunnah tersebut. Jangan repot-repot. Jangan membebani diri sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab yang menunda waktu bukanya dan justru itu melemahkan mereka sendiri. Sesuatu yang telah mudah Allah berikan maka kita lakukan dan itu ternyata mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala yang kita semua butuhkan. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan faedah-faedah yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.